Dan kebanyakan yang saya lihat sekarang anak-anak sekarang lebih lebih suka dengan balik lagi ke zaman dulu, ke era-era tahun 70 80. Halo, saya dengan Om Ivan, biasa dipanggil Om Ivan. Saya pemilik Kampung Galeri untuk saat ini. Sejarah Kampung Galeri itu berdiri karena konsepnya saya adalah hobi. Jadi di mana saya waktu di saat SMA itu hobinya hanya tiga ya, yaitu baca buku, dengerin musik, sama traveling. Karena konsep itu juga, karena di saat itu hobi itu sangat unik ya, sangat unik karena butuh perjuangan. Dimana kalau kita mau koleksi, misalnya contoh kita mau koleksi lagu, itu sangat sulit sekali kalau karena kenapa? Karena waktu di SMA itu keterbatasan biaya, kedua keterbatasan waktu untuk mengkoleksi genre musik atau musik lagu-lagu yang lain itu agak sulit. Jadi nggak semudah kayak sekarang. Jadi bagaimana caranya saya bisa mengkoleksi barang-barang tersebut? Ada alternatif yaitu pergi ke tempat-tempat jual barang-barang loakan. Nah, ternyata di Jakarta itu tempat jualan loakan itu cukup jauh ya dari tempat saya. Jadi ada dulu saya cuman hanya tiga tempat yang saya samperin, yaitu ya di Taman Puring, di daerah selatan, daerah timur itu di Jatinegara. Yang ketiga saya sering jelajah ke daerah Bogor. Daerah Bogor itu hampir di dekat Pasar Anyer itu masih ada tuh dulu pasang loakan. Jadi buat saya tiga tempat ini yang membuat saya itu menjadi punya motivasi untuk ngumpulin barang-barang lebih banyak lagi. Ternyata pas ketemu tukang loak itu di luar ekspektasi saya, ternyata banyak yang saya bisa dapetin. Bukan hanya yang saya butuhkan, tapi di luar itu juga banyak yang saya dapetin. Gitu. Jadi di situ saya juga belajar ada dua hal, bagaimana menghargai barang-barang bekas, dan yang kedua bagaimana menghargai dan peduli terhadap barang-barang ini, barang-barang bekas ini bukan layak sebagai sampah tapi bisa layak untuk sebagai barang koleksi. Jadi di saat itu saya mulai hobi untuk hunting nyari barang sampai sekarang gitu. Dan di tahun 2010 saya dirikan Kampung Galeri. Dan semua koleksi itu yang ada beberapa bagian koleksi saya yang saya hadirkan di Kampung Galeri, dan sebagian ada yang saya jual dan sebagian ada yang saya pertahankan gitu. Saya konsep sekarang ini Kampung Galeri itu adalah konsep di mana nongkrong sambil berliterasi, nongkrong sambil berkesenian dan berkebudayaan. Jadi beberapa barang yang ada di Kampung Galeri itu yang saya tunjukkan adalah lebih ke perpustakaan. Jadi saya punya perpustakaan kecil. Di situ ada beberapa koleksi buku-buku lama, dari novel, dari sastra, novel sastra, dari majalah, dari komik, semuanya ada di Kampung Galeri. Walaupun tidak lengkap, tapi setidaknya bisa mewakili dari bacaan-bacaan zaman dulu ya. Dan ternyata apa yang saya lakukan ini dan saya hadirkan, ternyata banyak antusias dari anak-anak muda sekarang menyukai hal-hal yang berbau literasi tempo dulu gitu. Jadi banyak yang mereka mengulik lagi tentang seni membaca zaman dulu dengan konsep jadulan, ya kan? Dan kebanyakan yang saya lihat sekarang anak-anak sekarang lebih lebih suka dengan balik lagi ke zaman dulu, ke era-era tahun 70 80. Jadi
setidaknya ada beberapa barang-barang yang di Kampung Galeri ini mewakili konsep anak-anak muda di eranya yang jaya saat itu, yaitu di tahun 50, 60, 70, 80, 90, dan semua koleksi anak-anak muda di saat itu hampir punya kemiripan yang sama. Jadi buat saya tidak sulit juga untuk mengumpulkan barang tersebut. Setidaknya saya punya wadah dan bisa menghadirkan barang-barang tersebut di sini untuk bisa dilihat. Semua barang-barang yang ada di sini bisa dijual belikan. Ada beberapa bisa bisa dibeli, bisa juga dibarter, ya kan? Tergantung dengan kebutuhan masing-masing gitu, ya kan. Jadi ada beberapa barang yang mungkin saya anggap ini nggak bisa saya jual karena ini mungkin menjadi apa ya? Ini sebagai dokumentasi saya, sejarah saya pernah mendapatkan barang tersebut. Jadi buat saya ini nggak perlu dijual. Contoh seperti kayak kaset. Saya mendapat beberapa kaset. Saya juga punya koleksi kaset dari penyanyi-penyanyi lama yang istilahnya ini barang ini rare. Ternyata sekarang ini lagi dicari sama masyarakat muda ya sekarang ini. Halo, kenalin nama gue Mas Nang. Gue di sini sebagai sebagai barista di Coffee Bar. Kita jual produk itu dari mulai kopi sampai non kopi dan single origin lainnya. Saya sendiri mau jalan 3 tahun untuk bekerja di Coffee Bar. Kalau untuk kopinya sendiri join di Kampung Galeri itu sudah 5 tahun berjalan. Kalau dari masyarakat ataupun para customer di sini lumayan ramai karena kalau kata orang-orang di TikTok mah ini bilangnya tempat skena gitu. Terus banyak foto-foto, spot foto lah. Kalau jam operasional Coffee Bar sendiri itu kita buka dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Saya Divan Aditya Rahman, biasa dipanggil Adit. Saya bertempat tinggal kurang lebih di daerah-daerah sinilah, sekitaran sini. Saya tahu tempat ini dari media sosial sih, lebih tepatnya dari TikTok karena banyak berseliweran juga di TikTok soal-soal tempat-tempat di Kampung Galeri ini. Terus saya tertarik datang ke Kampung Galeri ini karena jaraknya juga nggak terlalu jauh sih dari rumah saya, kurang lebih. Tertarik. Yang pertama, saya suka aja dengan suasana-suasana tempat kayak gini, dari kayak jadul-jadul, vintage-vintage kayak gini. Terus di sini juga banyak buku-buku bisa dibaca dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Terus juga karena di sini tempatnya nggak cukup ramai sih, tapi lebih ke nggak yang terlalu berisik gitu. Saya suka dengan tempat-tempat kayak gini. Kalau buat waktu ya, kalau waktu lebih enaknya sih ya kalau di sini tuh dari sore sih, karena lebih kelihatan juga di sekitar, banyak-banyak spot-spot foto yang bisa diambil. Terus juga dari sore juga maksudnya enak gitu, bisa nyore, bisa nyantai-nyantai, ada denger-dengerin musik di sini sore-sore. Terus sampai malam sih, mungkin kalau malam lebih ke lampu-lampunya sih, lampu-lampunya enak di sini kayak lampu kuning segala macam. Saya sih berharap banyak tempat-tempat di Jakarta atau khususnya di beberapa tempat di Indonesia mau menghargai tempat tongkrongan itu dengan barang-barang bekas, ya kan? Karena saya menganggap barang-barang bekas itu bukan suatu barang sampah, tapi punya nilai investasi, punya nilai tersendiri dan bisa membangun kultur baru dan bisa membangun suatu seni dan budaya. Jadi pernah saya membuat suatu acara di sini bagaimana barang-barang bekas itu bisa menjadi suatu kultur atau bisa menjadi suatu seni dan budaya. Jadi itu kita tampilkan di sini walaupun sifatnya masih underground, tidak besar acaranya, tapi setidaknya punya kegiatan-kegiatan yang nilainya positif. Jadi membangun dari bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah bisa menjadi suatu seni, bisa memanfaatkan sampah menjadi suatu yang lebih buat kehidupan kita ke depannya gitu. Jadi buat saya tidak ada yang mustahil untuk tentang sampah. Makanya saya punya filosofi di dunia ini tidak ada sampah, yang ada hanya salah tempat.